Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Cerianing MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Sastra Indonesia, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azana Blatun Nikmah. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang permasalahan yang selalu terkait dengan anak remaja dan kehidupan di sekolah, yaitu bullying atau perundungan. Tahukah teman-teman arti dari bullying ini sendiri? Bullying ini sendiri merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat dan berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying ini sendiri bisa menyakiti dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Kita pasti pernah mendengar ungkapan mulutmu harimaumu, bukan? Ungkapan tersebut sangat cocok dipakai dalam tindakan bullying ini. Dan tindakan bullying sekarang sudah menjadi hal yang sangat lumrah yang sering terjadi di sekolah. Bahkan tanpa kita sadari, kita mungkin pernah melakukannya. Lantas, mengapa bullying bisa terjadi? Ada banyak penyebab seseorang melakukan bullying kepada orang lain. Yang pertama, pelaku pernah menjadi korban kekerasan di rumah. Jika seorang anak melihat perkelahian antara ayah dan ibunya, serta memperoleh perilaku kekerasan dari orang tuanya, maka beresiko tinggi melakukan bullying kepada temannya. Yang kedua, tidak memiliki empati terhadap sesama. Saat seseorang tidak mempunyai rasa empati dalam dirinya, maka akan menganggap perbuatan yang dilakukannya seolah-olah hanya candaan belaka. Padahal sebenarnya korban merasa tersakiti. Yang ketiga, kurang mendapat perhatian. Hal ini mendorong pelaku bullying yang mana akan membuatnya merasa senang sebab mendapat perhatian dari orang sekitarnya. Dan tahukah kalian bahwa tindakan bullying ini memiliki banyak dampak negatif bagi si korban, seperti penurunan kepercayaan diri, gangguan kesehatan fisik maupun mental, gangguan sulit tidur, menurunnya prestasi akademik, sulit mempercayai orang-orang di sekitarnya, hingga timbulnya perasaan depresi dan kecenderungan korban untuk melakukan perbuatan buruk. Meski terkadang kita menganggap hal itu sebagai bahan candaan atau bahkan lelucon, akan tetapi dampaknya bisa sangat berpengaruh terhadap kondisi mental si korban, bahkan hingga beranjak dewasa. Bullying bisa terjadi di mana saja, baik di tempat kerja, dunia maya, maupun di sekolah. Kalau kita berbicara tentang bullying, maka banyak jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan bullying. Yang pertama, berupa fisik, dengan melakukan pukulan, tendangan, mencubit, mendorong, atau merobek barang milik korban.
Yang kedua, berupa verbal, dengan melakukan ejekan, ancaman, atau bahkan menyebut nama hinaan. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional yang mencakup isolasi sosial, penyebaran gosip jahat, atau mengabaikan korban. Yang keempat, cyberbullying yang termasuk ke dalamnya lewat sosial media, pesan teks, atau penyebaran foto dan informasi pribadi yang memalukan. Di kalangan teman-teman sekalian, kerap kali terjadi yang namanya bullying, baik terhadap adik kelas, terhadap teman sebaya, bahkan secara tidak langsung kepada guru pun kita sudah berani dan tidak peduli di mana kita berada. Namun, bullying ini sering kali terjadi, bahkan sudah menjadi tradisi di kalangan pelajar. Tidak hanya di negeri kita yang terkenal akan ramah, tamah, dan sopan santunnya. Di negeri lain pun, tindakan bullying ini sering terjadi. Lantas, bagaimanakah cara kita untuk menanggulanginya? Haruskah kita membudidayakan tindakan bullying itu? Tentu saja, kita sebagai generasi penerus bangsa berkata, tidak ya teman-teman. Untuk menanggulangi perilaku yang sangat berbahaya ini, maka diperlukan kerjasama antara semua pihak, baik guru, siswa, maupun orang tua siswa. Maka dipandang sangat penting untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuh kembangkan kesadaran dan pemahaman akan dampak buruk dari bullying. Yang kedua, mendorong komunikasi secara terbuka antara guru, orang tua siswa, dan siswa. Yang ketiga, menerapkan peraturan dan sanksi yang tegas terhadap para pelakunya. Yang keempat, memberikan pendidikan terhadap empati, penghargaan terhadap perbedaan, dan cara untuk menghadapi konflik yang melibatkan para siswa. Dengan bersama-sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying, sehingga tercipta rasa aman, damai, nyaman, dihargai, dan mengakui segala macam perbedaan di setiap individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, apabila kita hanya berkata manis di mulut saja, tetapi tidak melaksanakannya dengan penuh keseriusan, apakah tindakan bullying ini bisa dihapuskan? Tentu saja tidak. Dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa tindakan bullying merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan banyak dampak buruk bagi si korban. Maka dari itu, marilah mulai sejak dini tanamkan di jiwa kita untuk berhenti bullying antar sesama manusia. Berhentilah untuk mencari kesalahan orang lain. Jika ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Jika ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Ingat, kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita bully. Percayalah, kita dapat menghapus tindakan bullying itu. Kita coba secara perlahan, sedikit demi sedikit, mulai terapkan di lingkungan kecil kita. Lalu, kita akan terbiasa dan Indonesia bisa terbebas dengan adanya tindakan bullying. Jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kita harus bisa saling membantu dan merangkul teman-teman kita yang menjadi korban dalam adanya tindakan bullying dengan cara menyemangatinya agar tidak terjadi hal-hal buruk. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga
apa yang saya sampaikan dapat menjadi refleksi diri dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.